Sungguh kasihan para bobotoh karena kemungkinan besar mereka harus capek konvoy dan kena macet selama 4 tahun berturut-turut. Halo sahabat bola sekalian, transfer Mariano Peralta akhirnya benar-benar menemukan titik yang sangat terang. Sebelumnya, Peralta masih mempertimbangkan beberapa klub yang memberikan tawaran, tapi sekarang kayaknya pilihan Peralta udah benar-benar mengerucut ke salah satu klub Liga Indonesia yang jelas bukan Persija, karena mereka saat ini udah gugur dalam perburuan transfer Peralta. Kenapa gugur? Karena mereka gak punya salah satu kriteria penting yang diinginkan oleh Peralta, yaitu main di kompetisi Asia. Maka dengan mereka yang udah terlanjur mengumumkan kedatangan Peralta beberapa waktu yang lalu, tentu mereka harus menanggung risiko dari kesalahan fatalnya tersebut. Dan sekarang, situasinya klub yang dipilih untuk jadi pelabuhan baru Peralta adalah Persib Bandung. Memang belum diumumkan secara resmi, tapi sekarang kita udah punya banyak bukti kalau Peralta memang benar-benar bakal gabung ke Persib. Gak akan ada perubahan lagi karena saat ini situasinya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat bahas tentang situasi serta bukti jika Mariano Peralta benar-benar bakal gabung ke Persib. Karena ini jadi informasi menarik dan sangat penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir biar gak salah paham. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, disclaimer, informasi yang kita sampaikan di sini kita ambil dari beberapa situasi dan sumber informasi yang cukup terpercaya. Walaupun memang pada akhirnya lebih baik untuk kita semua menunggu pengumuman secara resmi, tapi informasi yang kita bahas sekarang bisa jadi referensi informasi dari situasi yang saat ini terjadi. Jadi, untuk Mariano Peralta, sebelumnya kan dia lagi mempertimbangkan beberapa tawaran dari klub yang berkompetisi di Asia. Ada Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, dan juga Persib Bandung. Tapi memang kalau kita lihat dari kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing klub, Persib Bandung memang jadi klub terdepan untuk bisa mengamankan jasa Mariano Peralta. Kenapa? Karena dari semua situasi, Persib memang jadi klub yang paling ideal dan paling lengkap buat Mariano Peralta. Mulai dari keikutsertaan kompetisi, jelas Persib udah memenuhi karena mereka bakal main di Asia Champions League 2 dan juga ASEAN Shopee Cup. Yang dua kompetisi tersebut merupakan kompetisi internasional yang diinginkan oleh Peralta. Di ACL tuh tentunya Peralta bisa mendapatkan pengalaman main di kompetisi level Asia, yang hal itu jelas sangat berguna untuk CV maupun peningkatan kualitas dari Mariano Peralta itu sendiri. Kemudian kompetisi ASEAN Shopee Cup juga jelas sangat berguna karena di sana Peralta bisa melawan salah satu klub terkuat yang ada di Asia, yaitu Johor Darul Ta'zim, yang pengalaman tersebut juga tentunya berguna untuk peningkatan kualitas bahkan kepercayaan diri dari Mariano Peralta. Kemudian selain dari kompetisi, kualitas Persib Bandung juga jelas jadi faktor yang utama. Mulai dari manajemen yang sehat dan royal, itu pasti jadi faktor paling penting. Karena nantinya Peralta gak perlu khawatir ada masalah terkait keuangan, apalagi gaji yang dia terima. Karena semuanya tentu bakal berjalan dengan sangat lancar. Apalagi kalau Peralta bisa ngasih impact yang besar, bisa ngasih banyak prestasi buat Persib, itu juga tentu jadi jaminan buat Peralta bisa mendapatkan bonus dalam jumlah yang banyak. Selain finansial, faktor visi serta level yang dimiliki oleh Persib juga jelas berpengaruh. Karena sekarang kan situasinya Persib memang jadi satu-satunya klub Indonesia yang orientasinya bukan lagi bisa berprestasi di level lokal. Tapi mereka lebih pengen buat bisa berprestasi di level internasional. Artinya dengan orientasi serta level tinggi tersebut, itu memang udah jadi level yang seharusnya Peralta miliki. Karena dengan kualitas yang dimiliki Peralta, sangat sayang kalau kualitasnya cuma digunakan buat orientasi yang levelnya masih lokal. Dengan segala macam hal yang dimiliki Peralta, tentu jauh lebih worth it dan layak untuk kemampuan tersebut digunakan di level yang sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian, faktor yang juga nggak kalah penting buat Peralta milih Persib adalah besarnya dukungan yang diberikan oleh para bobotoh. Pastinya udah jadi garansi kalau nantinya Peralta memang deal gabung ke Persib, maka dia bakal mendapatkan dukungan yang sangat besar dari bobotoh. Karena pada dasarnya, kehadiran Peralta ini justru sangat diharapkan oleh bobotoh. Dia punya skill dan kualitas yang memang dinilai oleh sebagian besar bobotoh bahwa dia layak buat membela Persib.
Maka dengan pengharapan besar tersebut, tentu itu bikin Peralta jadi sangat diinginkan supaya bisa hadir di skuad Persib. Kurang lebih situasinya memang mirip seperti Ciro Alves waktu masih di Persikabo. Waktu itu juga kan kualitas Ciro kurang lebih sama seperti Peralta sekarang. Dan ketika Ciro gabung ke Persib, dia benar-benar mendapatkan dukungan besar dan jadi pemain yang sangat dicintai oleh Boboto. Dan situasi tersebut diprediksi bakal terjadi juga di Peralta. Maka dengan dukungan besar tersebut, itu memang jadi alasan untuk Peralta ingin gabung ke Persib Bandung. Nah, sekarang kita bahas situasinya yang bilang bahwa Peralta saat ini udah resmi gabung ke Persib. Jadi, informasi tersebut disampaikan oleh akun rumor terpercaya yaitu Ghostball. Dia udah berani bilang bahwa transfer Peralta ke Persib udah resmi selesai. Artinya saat ini udah gak ada keraguan dari Peralta. Situasinya sekarang tinggal menunggu waktu untuk Peralta diumumkan secara resmi oleh Persib Bandung. Tapi tentunya kita masih butuh bukti buat benar-benar meyakinkan kabar yang disampaikan oleh Ghostball tersebut. Dan bukti ini justru jadi hal yang lebih menarik dan penting buat kita ketahui. Jadi, kita mendapatkan informasi, sumbernya bukan dari jurnalis terkenal dan terpercaya, bukan dari media bola terpercaya, melainkan sumber informasi ini justru berasal dari driver ojek online. Bahwa kemarin baru aja ternyata ada salah satu driver ojek online di Bandung dapat order dari customer yang bernama Mariano Peralta. Dia dapat order buat nganterin Peralta ke salah satu hotel yang ada di Bandung. Tentu ini jadi kabar yang benar-benar sangat menarik karena walaupun kabar ini bukan berasal dari jurnalis atau media bola terpercaya, tapi keakuratan informasinya jelas jauh lebih tinggi. Artinya sekarang Peralta udah ada di Bandung yang kemungkinan besar keberadaannya di Bandung adalah untuk merampungkan proses transfernya dengan Persib Bandung. Karena kalau kita pikirkan secara logika, gak mungkin kalau Peralta datang ke Bandung tanpa kepentingan khusus buat karir sepak bolanya. Misal kalau Peralta datang cuma buat liburan doang, itu kemungkinannya sangat kecil. Maka memang yang paling masuk akal tentu keberadaan Peralta di Bandung adalah untuk mengurus proses transfernya dengan manajemen Persib Bandung. Ditambah lagi kemarin saat pengenalan Gabriel Mutombo, CEO PT PBB Pak Aditya Putra Herawan sempat bercanda dengan ngeluarin jersey timnas Argentina bernomor punggung 10 dan dengan nameset Lionel Messi. Walaupun udah sangat jelas bahwa itu adalah jersey Lionel Messi, tapi dengan adanya tindakan Pak Adit yang sengaja ngelakuin candaan dengan jersey Argentina nomor 10, itu pasti banyak pihak yang menafsirkan bahwa candaan tersebut merupakan sindiran untuk Mariano Peralta. Dan ketika manajemen Persib atau dalam hal ini Pak Adit udah pede buat bercanda demikian, maka ada kemungkinan bahwa memang situasi transfernya udah benar-benar aman. Karena kalau kita lihat manajemen Persib tentu mereka punya kualitas yang jauh berbeda dengan manajemen klub lainnya. Mereka gak mungkin ngelakuin kesalahan konyol seperti apa yang Persija lakukan. Walaupun pernah juga ya kejadian di musim kemarin, waktu itu terkait kebocoran transfer Patricio Matricardi. Situasinya padahal Patricio Matricardi belum diumumkan secara official oleh pihak Persib, tapi Boyan Hodak sempat keceplosan duluan dengan ngomongin terkait Patricio Matricardi di momen wawancaranya dengan media. Nah, keceplosannya Boyan Hodak itu sangat aman dan wajar. Karena memang situasinya Patricio Matricardi udah bener-bener deal dengan Persib Bandung. Beda dengan Peralta dan Persija yang situasinya ternyata belum ada kesepakatan resmi. Maka dengan adanya informasi serta situasi tersebut, tentu itu bisa jadi penguat yang sangat nyata dari kabar yang disampaikan oleh Ghostball tadi. Bahwa yang katanya transfer Peralta ke Persib udah selesai itu memang nyata. Artinya sekarang situasinya tinggal menunggu proses transfernya benar-benar selesai dan menunggu official Persib memberikan pengumuman. Dan sekali lagi, untuk para bobotoh, karena situasinya belum benar-benar diumumkan, maka ada baiknya untuk kalian semua tenang dulu. Jangan dulu jumawa, nikmati dulu aja perkembangan transfer yang terjadi saat ini. Karena kenikmatan bursa transfer justru ada di prosesnya. Seperti yang udah kita lihat, situasinya Persib sempat mengundurkan diri dari perburuan Peralta. Kemudian Persija udah ngumumin Peralta. Tapi pada akhirnya ternyata justru Persib bisa menikung Persija di momen krusial. Di detik akhir. Itu kan plot twist banget. Nah, situasi tersebut yang justru jadi keseruannya. Kalau misal Persib langsung sepakat dari awal, langsung ngumumin Peralta, itu kan transfernya jadi kurang seru. Gak ada drama yang bisa kita nikmati. Sedangkan dengan drama yang ada sekarang, jelas situasinya jadi sangat menarik. Dan situasi menarik ini juga pada akhirnya bisa memunculkan hype atau minat yang tinggi untuk para fans sepak bola memberikan perhatian yang lebih buat sepak bola Indonesia.
Yang dampak paling utamanya adalah ketika nanti kompetisi dimulai, pasti ada banyak orang yang penasaran pengen lihat gimana sih kiprah Mariano Peralta bareng Persib. Apakah dia bisa sama hebatnya kayak waktu di Borneo atau bakal gimana? Dan situasi yang ada sekarang juga sebenarnya secara gak langsung jadi beban besar buat Peralta. Karena saat ini ekspektasi terhadap Peralta untuk bisa bermain bagus itu sangat tinggi. Yang kalau ekspektasi itu gak dikelola dengan baik, maka itu bisa berubah jadi tekanan. Yang tekanan tersebut ada dua potensi untuk terjadi. Pertama, bisa jadi motivasi utama buat ngasih yang terbaik. Kedua, bisa jadi risiko untuk Peralta kehilangan fokus sehingga gagal menampilkan performa terbaik. Tapi tentunya kita semua berharap supaya Mariano Peralta bisa menjawab semua ekspektasi yang saat ini diberikan kepada dirinya. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana terkait situasi ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!